Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Dan pada video kali ini kita akan ngebahas mengenai berita yang memang beberapa hari ini santer ya beredar di para pejuang NIP, teman-teman pejuang NIP, perihal seleksi CPNS 2021 yang katanya akan dibuka di bulan Maret, gitu kan? Karena memang ada di beberapa portal berita mengatakan Bapak Cahyokumolo menyampaikan kalau akan dibuka bulan Maret yang gitu. Ini kita ngobrol-ngobrol sambil lihat beberapa berita yang ada gitu ya. Ini saya sudah lama banget juga nggak ngonten ya. Dulu mau ngonten, mau rajin lagi, kok ternyata pas ada kesibukan. Nah, ini saya ngelihat dari Tribun Jakarta ya. Ini judulnya seperti itu tadi, jadwal seleksi dibuka Maret, Bapak Menpan RB Cahyokumolo bicara soal jumlah formasi. Kalau teman-teman cari juga banyak portal berita lain yang ngebahas soal ini. Oke, kita lihat kenapa dasarnya Tribun Jakarta mengatakan hal seperti itu. Nah, di sini nih pada tanggal Rabu ya, pada hari Rabu tanggal 4 November 2020, Bapak Cahyo menyampaikan seperti ini. Sekitar bulan Maret akan kita buka, ya ini dalam artian jadwal seleksi CPNS, ujar Bapak Menpan RB Cahyokumolo. Gitu. Tapi Bapak Cahyo belum merinci berapa jumlah formasi yang akan dibuka pada rekrutmen CPNS 2021, ya. Karena masih berkoordinasi dengan instansi atau lembaga hingga pemerintah daerah. Nih, belum karena CPNS 2019 lalu juga masih banyak formasi kosong dan kami juga mengimbau supaya tidak asal rekrut dan harus sesuai dengan kompetensinya. Nah, jadi jumlah formasi untuk tahun 2021 itu memang akan mempertimbangkan kebutuhan ya, tidak berdasarkan keinginan ya. Jadi tahun 2020 ini kan memang tidak ada karena ada pandemi ya. Jadi ditiadakan 2020. Nah, kemungkinan kebutuhan 2020 akan masuk di 2021. Nah, selain itu juga ada banyak formasi kosong di tahun 2019. Jadi waktu rekrutmen 2019 kemarin, ini kita bisa melihat di sini di Kompas, ini bilang ya, 11.580 formasi kosong. Ya. Rinciannya di sini ada. Nah, ini setelah optimalisasi ya. Jadi optimalisasi itu apa? Beberapa formasi kosong itu bisa diisi oleh teman-teman yang sebenarnya tidak lolos di formasi yang dia pilih gitu ya. Jadi ada optimalisasi di mana kalau ini mana tadi ya ada. Nah ini formasi kosong dapat dioptimalisasi ya setelah diisi oleh diisi oleh peserta dengan kualifikasi pendidikan sama, lulus passing grade dan berperingkat terbaik ya. Jadi kalau ada yang kualifikasinya sama dan peringkatnya baik, tertinggi ya, meskipun secara hitungan di formasinya tidak lolos, itu bisa dialihkan ke formasi lain gitu. Nah, jadi sebenarnya sebelumnya peserta lulus itu cuma 129.825. Setelah dioptimalisasi menjadi 138.791. Nah, akhirnya ada 11.580 formasi kosong. Ya, ini fungsional umum ada 3.000-an. Tenaga kesehatan masih ada 2.000-an. Fungsional tenaga guru ada 2.000-an. Tenaga teknis 2.000-an, dosen 800-an. Nah, ini jumlah yang cukup banyak juga gitu ya. Kalaupun ditambahkan ke tahun 2021. Ya, jadi formasi kosong ini kan berarti kemarin diajukan dan memang dibutuhkan gitu kan, dibutuhkan. Jadi kemungkinan formasi ini akan ada di formasi 2021. Tinggal nanti dipertimbangkan, ditotal dan dihitung lagi dengan kebutuhan. Bapak Cahyokumolo di berita ini juga menyampaikan ini ya. Jadi nggak boleh asal rekrut. Nah, ini tidak asal rekrut, harus sesuai dengan kompetensinya. Apalagi setelah pandemi ini ya, akhirnya kan ada beberapa formasi yang ternyata mungkin tidak begitu diperlukan atau formasi yang ternyata bisa digantikan oleh sistem.
Nah, itu nanti akan jadi pertimbangan. Ini ya, formasi kosong dipertimbangkan itu untuk formasi kosong ya. Ini yang disampaikan oleh Bapak Cahyokumolo. Nah, ini ya beberapa bidang pekerjaan yang pada kenyataannya tidak memerlukan begitu banyak pegawai. Nah, ini dia nggak boleh asal nambah pegawai. Gitu ya teman-teman. Jadi kemungkinan ya insya Allah memang tahun 2021 kalau kondisi membaik ya, semoga saja tidak ada pandemi yang lain, tidak ada pandeminya gimana lagi gitu ya. Semoga kondisi negeri ini semakin membaik, pandeminya selesai, insya Allah tahun 2021 akan dibuka. Ya semoga saja semakin cepat karena memang mungkin pertimbangan teman-teman ya yang umurnya sudah injury time supaya biar bisa ngelamar gitu kan. Karena memang untuk formasi-formasi yang umum itu maksimal 35 tahun. Tapi ada beberapa formasi yang memungkinkan pelamarnya berumur 40 tahun. Ya kayak dokter spesialis, dosen untuk yang lektor ya S3. Beberapa nanti bisa dicari teman-teman. Formasi-formasi yang memungkinkan umur 40 untuk mendaftar. Gitu ya. Dan jangan lupa untuk disiapkan karena buat teman-teman yang kemarin sudah ngedaftar, sudah ikut CPNS 2019 tapi belum dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk jadi ASN di tahun ini, ya folder atau berkas yang kemarin dipakai daftar kalau bisa disendirikan, dijadikan satu. Kemungkinan besar ya kayak scan apa, swab dan apa-apa gitu ya. Itu kemungkinan berkasnya juga nggak akan jauh-jauh dari itu. Akan kemungkinan sama mungkin untuk swafoto mungkin ya harus foto yang baru sambil bawa yang di print dari SSCN-nya itu ya. Itu mungkin pasti itu yang terbaru. Tapi kayak kalau KTP, ijazah atau apa-apa itu kan ya memang nggak update kecuali memang ada pergantian ya. Itu disimpan nanti kalau teman-teman sudah dibuka pendaftaran tinggal ngupload gampang kan gitu. Selain itu teman-teman juga bisa mempertimbangkan beberapa formasi yang kemarin karena mungkin ada formasi yang di formasi A itu mungkin nilai 390 atau 400 itu nggak lolos. Tapi di formasi B ya atau di SDB gitu, kadang-kadang SDA, SDB gitu ya. 290 atau 300 itu aja bisa lolos gitu, bisa lulus gitu ya. Itu ya memang strategi dalam pemilihan formasi ya kita harus mempertimbangkan. Meskipun banyak juga yang pertimbangannya karena rumahnya deket dan sebagainya, itu nggak masalah lah gitu ya. Jadi mungkin ini ya kita ngobrol-ngobrol singkatnya, sudah lama nggak ngonten juga saya ya, ngontennya gini-gini aja ya sampai nanti kalau memang sudah dibuka ya kita kembali ngebahas mengenai pembahasan soal. Kalau gini kita lihat aja dari beberapa portal berita, cuman nih ya berdasarkan kebiasaan yang dulu-dulu ini jangan jadi patokan ya, buat jadi persiapan gitu aja, tapi nggak bisa. Ini saya yakin kepastiannya yang anggap aja 75% ya, nggak 100%, meskipun yang ngomong Bapak Cahyokumolo. Karena apa? Bukan kok Bapak Cahyo yang plin-plan itu, enggak ya, karena memang ini ngomong di bulan November, sedangkan di bulan Februari atau bulan Maret kondisi belum tentu seperti sekarang. Kayak misalkan kemarin ngomong September akan dibuka CPNS 2020, ternyata ya pada bulan Maret, Februari ya, itu sudah mulai pandemi, akhirnya ya nggak bisa diadakan. SKD-nya mundur. Ya SKD-nya diadakan di bulan ini ya, bulan kemarin, akhirnya kan tidak sesuai ya. Bukan kok pemerintah gimana nih katanya janjinya, ya enggak, semuanya tetap demi kebaikan teman-teman juga gitu kan. Tuh, jadi ya bisalah buat bayangan Maret ya, buat persiapan mungkin, tapi jangan jadi patokan pas ternyata Maret kok nggak ada, atau misalnya diundur di bulan Agustus, wah ini gimana benar ya, enggak. Pasti ada banyak pertimbangan gitu ya, karena ya memang kondisinya seperti sekarang ini. Belum lagi harus menunggu pengajuan formasi dari beberapa instansi, lembaga, daerah gitu kan. Itu mereka juga harus mempertimbangkan formasinya seperti apa. Karena yang diajukan, ya ini setahu saya ya di instansi saya,
yang diajukan misalkan 100 gitu, itu belum tentu 100 langsung akan disetujui, pasti akan ada pertimbangan dari manajemen ya, dari instansinya atau dari pusat. Nanti yang disetujui untuk dibuka itu berapa. Itu jadi nggak ngajukan 100 pasti 100 enggak. Kalau kalau kayak gitu pasti banyak banget. Ya, jadi banyak pertimbangan untuk masalah formasi itu banyak pertimbangan teman-teman. Itu ya, jadi semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk selalu mempersiapkan diri dengan baik. Selalu saya ingatkan untuk jangan pernah lelah untuk berbuat baik, karena kita nggak tahu itu yang bikin jalan kita lancar ya, lancar, kita dikasih kemudahan itu mungkin saja karena kebaikan-kebaikan kecil kita. Jadi jangan pernah lelah untuk berbuat baik sekecil apapun itu. Oke, saya Fajar Rahman Hariri, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.